metode jariah mengenalkan bentuk huruf. Kemudian Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dititipkan begitu banyak kenikmatan yang semoga dengan nikmat yang Allah berikan, Allah titipkan ini menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih baik lagi, menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Masjid Fathul Ummah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, masih pegang Bapak Ibu lembar yang kemarin sudah dibagikan? Udah bawa pulang, Oh, masih ada. Ibu-ibu mah yang awet nih jaga. Oh, masih pegang? Wallahu a'lam. Baik, Bapak mah ngelihat ke slide ya. Nah, sebelah sini. Oh, kalau mau kelihatan sebelah sini biar tampak ya. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan aktivasi huruf ya. Sebelumnya kita sudah aktivasi huruf kelompok pertama, yakni huruf apa Ibu-ibu? Masih ingat pertemuan bulan kemarin? Ada berapa kelompok hurufnya? Masih ingat lupa? Ya, kelompok pertama huruf lengkung titik. Kelompok kedua huruf berdiri. Kelompok ketiga huruf gelombang. Kelompok keempat huruf bulatan. Nah, itu ya. Kelompok pertama lengkung bertitik. Kelompok kedua berdiri. Kelompok ketiga gelombang. Kelompok keempat bulatan. Nah, kita sudah selesai kemarin kelompok lengkung bertitik. Berarti sudah 22% ya kalimat yang sudah kita pelajari yang ada dalam Al-Quran. Seperti kemarin sudah ini ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau PR kemarin juga sudah Bapak Ibu ya. Masih ingat PR-nya? Lupa juga? Wah, bulan kemarin PR-nya apa? Latihan nafas. Sudah Ibu latihan nafasnya? Berarti sudah sebulan, sudah berapa menit tambahan waktu? Belum? Wah, iya. Nggak akan nambah-nambah nanti kalau tidak dilatih ya. Bisa dicoba nanti di rumah. Jadi setiap subuh tarik nafas, pencet stopwatch, kemudian dihitung. Wah, berapa banyak, berapa tahannya, berapa lama, sampai berapa lama. Diusahakan tiap hari nambah 1 detik ya. Nambah 1 detik. Berarti kalau sebulan berarti sudah nambah 29 detik. Wah, lumayan. Nambah hampir setengah menit ya. 1 bulan. 2 bulan nambah 1 menit. Kalau latihan gitu ya. Ini insyaallah ya diusahakan untuk latihan supaya terus bertambah panjang napasnya. Nah, jadi tidak lagi bingung mencari tempat berhenti gitu ya. Kemudian sudah semakin dekatkah kita dengan Al-Quran, maka semakin sering pula kita berinteraksi dengan Al-Quran.
Dalam hadis Nabi SAW, di antaranya adalah menjadi umat yang terbaik. Hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik di antara kalian ada yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang disebut pertama yang belajar apa mengajarkan? Yang belajar. Masya Allah ya, yang belajar disebutkan pertama. Sesuai urutannya, belajar dulu baru mengajarkan. Dan yang menjadi yang terbaik justru yang belajar. Kenapa? Karena setiap dia mempelajari Al-Quran, pada saat itu setidaknya matanya, telinganya, hatinya, semuanya tunduk kepada kalimat Al-Quran. Masya Allah, dalam satu hurufnya dibalas berapa Ibu? 10 kebaikan, betul? 10 kebaikan kalau betul bacanya. Itu kan hadisnya ya, dibalas 10 kebaikan, betul kalau betul bacanya. Kalau benar bacaannya, dibalas 10 kebaikan. Kalau bacanya terbata-bata dan tidak lancar, berapa? 100. Wah, ini mantap. Lebih enak gak lancar kan? Berapa Ibu? Ada hadisnya juga. 70. Lebih gede ini. Iya. Kalau yang terbata-bata bacanya dibalas dengan 2 kali. Nah, jadi milih 10 apa 2 Ibu? Kalau terbata-bata ya 2 kali berarti. Jadi kalau bacanya lancar, baik dan benar dikali 10. Oh, itu nikmatnya ya. Kalau bacanya baik dan benar. Nah, maka mau tetap bertahan di 2 atau terus naik ke 10? Maka kejar naik ke 10. Kemudian apa hadis yang lainnya banyak ya. Di antaranya menjadi keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran wa khassah. Keluarganya Quran itu adalah keluarganya Allah dan mendapatkan tempat yang spesial. Bapak Ibu masih ingat ada 5 kelompok keluarganya Al-Quran? Masih ingat gak Bapak Ibu? 5 kelompok keluarganya Al-Quran. Lupa juga? Diingatkan lagi ya. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Mau lancar, mau tidak lancar, baca saja. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok kedua, tartilul Quran. Mereka yang membaca juga Al-Quran, tapi sesuai dengan kaidah tajwid. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, ada yang sebutnya dengan tadarrus Quran, ada juga disebut dengan tahfidzul Quran. Mereka yang menjaga, menghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Ini semua sudah ada ya, dan terjadi di Fathul Ummah. Masya Allah ya. Dari yang baca sudah, mempelajari tajwidnya sudah, dan kemarin juga setiap Kamis dan Jumat itu menghafal. Alhamdulillah di Fathul Ummah sudah sampai surah apa? Al-Adiyat. Masya Allah ya, sedikit lagi selesai juz 30 ya. Wah, bentar lagi sudah juz 30. Alhamdulillah ya. Walaupun baru juz 30, nanti 30-nya ada dulu. Nah, kemudian tingkatan keempatnya tadabbur Quran. Mereka yang mentadaburi Al-Quran. Ini kelompok keempat. Dan kelompok yang kelima, tilawatil Quran. Mereka yang mengamalkan Al-Quran. Nah, inilah 4 kelompok sahabat dan juga keluarganya Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu mau kelompok yang mana ini ya? Nah, usahakan semakin tinggi tingkatannya semakin baik. Nah, semakin bagus ketika tingkatannya juga sampai ke tingkatan mengamalkan Al-Quran. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut aktivasi kelompok huruf kedua, yakni kelompok huruf berdiri. Ingat, dalam pembelajaran metode Jariyah kita betul-betul mengenalkan bentuk-bentuk hurufnya dan juga bentuk tanda bacanya.
belum kepada teori dan lain sebagainya terkait tajwid. Nah, jadi makanya pembelajaran dengan metode Jariah ini sangat-sangat mudah dan cocok untuk pemula karena mengenalkan bentuk saja dulu. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh survei, banyak survei gitu ya, termasuk dari PT IKI gitu ya, kampus ternama di bidang Al-Quran. Nah, banyak yang melakukan survei itu memang betul yang disebut dengan 72,25% umat muslim Indonesia buta huruf Al-Quran itu ya betul-betul belum mengenal bentuk hurufnya. Bukan tidak bisa melafalkan, tapi belum kenal bentuknya. Melafalkan bisa. Nah, buktinya kemarin kan kita sudah buktikan dari berapa huruf hijaiyah, Bapak Ibu? Berapa? Huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa sampai ya? 20? 28. Sepakat? 29 kan? Sepakat 28 atau 29? Belum pernah ngitung kan? Ya, ada 28, 29 bebas ya. Ada masukkan lam alif, ada yang tidak, itu terserah nanti ya. Nah, dari sekian 28 29 huruf hampir semuanya masuk ke dalam kosakata bahasa kita sehari-hari. Nah, jadi bukan tidak bisa melafalkan, tapi belum kenal bentuk hurufnya. Nah, makanya metode Jariah mengenalkan bentuk huruf. Kemudian aktivasi keduanya atau langkah keduanya mengenalkan tanda baca a, i, u. Kemudian langkah ketiga mengenalkan tanda panjang. Kemudian yang keempatnya baru sukun dan tasydid. Nah, inilah kelompok huruf berdiri. Nah, ini untuk jari hijaiyahnya. Termasuk tangan hijaiyah juga ada ini ya. Huruf kaf bentuknya seperti ini. Nah, lumayan. Jadi hanya visual saja. Ini menunjukkan visual saja. Karena banyak dengan visual juga membantu. Karena kan manusia atau kita itu kan menyerap informasi sesuai dengan apa disebutnya ya, dengan karakternya masing-masing. Nah, setidaknya kan ada 3, baik itu dia masuknya auditori, visual atau kinestetik. Nah, tapi biasanya kalau sudah semakin bertambah usia, 3-tiganya perlu biasanya. Jadi visual juga, auditori juga, kinestetiknya juga jalan kadang ya. Tapi kalau anak-anak di bawah kelas 3 SD gitu ya, nah itu yang paling kuatnya biasanya auditori. Nah, makanya anak-anak itu ketika menerima ilmu pembelajaran dia bisa sambil bermain. Walaupun dia sambil bermain, yang penting dia mendengarkan, materinya tetap dapat. Nah, itu anak-anak biasanya ya. Nah, ini huruf kaf, kemudian ada huruf lam seperti ini, kemudian huruf apa ini? Dal. Nah, dal itu agak kecil lah ya, agak sedang. Kemudian zal tinggal dinaikkan jadi tengah. Kemudian hamzah itu menggunakan tangan kiri, baru alif nanti menggunakan tangan kiri juga. Nah, ini bentuk huruf hijaiyahnya. Nah, ini kaf. Mudah ya visualnya insyaallah Bapak Ibu ya. Ini bentuk visual huruf kaf. Kemudian ini huruf lam. Ini huruf dal. Nah, seperti ini, dal. Kemudian ini visual untuk huruf zal, tinggal dinaikkan jadi tengah ke atas. Nah, ini ada titiknya. Kemudian lanjut huruf hamzah seperti ini. Nah, menggunakan tangan kiri nanti. Kemudian alif. Nah, juga sama, menggunakan tangan kiri. Hamzah ini alif. Setelah itu apa? Baru mencari huruf di dalam kalimat-kalimat nanti ya. Nah, kita kenalkan bentuk huruf kaf ketika di awal seperti ini, di tengah seperti ini, kemudian di akhir seperti ini. Nah, ini bentuk huruf kaf. Kemudian lam juga sama, dikenalkan lam di awal, di tengah dan di akhir. Ini bentuk huruf lam. Kemudian dal di tengah dan di awal dan di akhir. Nah, karena dal tidak bisa bersambung dengan
huruf setelahnya. Begitupun dengan zal juga sama, tidak akan bersambung dengan huruf setelahnya. Jadi di awal dan di akhir. Kemudian alif, kita kenalkan juga bentuk alif. Dia akan selalu berada di akhir atau berdiri sendiri. Kalau alif berdiri sendiri tanpa baris, yaitu alif. Tapi kalau bentuknya alif sudah ada baris, ulama menyebutnya ini hamzah. Makanya nanti di dalam tajwid ada hukum hamzah qata, ada hamzah wasal. Gitu. Hamzah qata itu yang selalu berbaris nanti ketemu. Hamzah yang selalu dilafalkan vokal a, i dan u. Ini disebut dengan hamzah qata. Hamzah wasal itu kalau Bapak Ibu ketemu misalnya ada hamzah yang tidak berbaris. Seperti alladzi. Alladzi awalnya ada hamzah ya. Itu tidak berbaris. Atau irji'i gitu ya. Ada hamzah wasal. Kemudian apa lagi? Dalam surah Al-Fatihah juga sama. Ihdina. Itu kan hamzah wasal. Hamzah wasal ketika dia waqaf akan hidup. Ya, ihdina, hidup. Tapi ketika diwasalkan maka hamzah wasalnya tidak hidup. Maksud saya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina. Ini tidak nuih tapi nuhdina. Jadi makanya kalau di mushafnya Bapak bisa cek nanti. Kalau kalimat ihdina-nya ada baris, nanti khawatir nanti enggak ketemu cara membaca hamzah wasal. Tapi yang benar itu adalah tidak berbaris pada kalimat ihdina. Sama seperti kalimat misalnya dalam surah Al-Ikhlas juga sama, qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu juga ada hamzah wasal pada kalimat Allahus samad. Jadi ketika membaca qul huwallahu diwasalkan qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi tidak ahadullah ya. Ahadunillahus samad. Baik. Ini bentuk hamzah. Kemudian masuk ke aktivasi tanda baca untuk a, i, u. Masih ingat Bapak Ibu iramanya? Menggunakan irama jiharkah? Ada yang masih ingat? Coba dulu gimana? Yang kemarin kan nananin ini ya. Udah. Nah ini masuk ke kelompok kedua. Lupa Ibu? Dan ini nunu irama jiharka. Kaka kiki kuku, kakiku kakiku. Kan kemarin nanani nunu ya. Nanani nunu, naninu naninu. Sekarang kaf. Kaka kiki kuku, kakiku kakiku. Ya, silakan 1 2. Lagi semangat ya. Kaka kiki kuku, kakiku kakiku. 1 2. Tapi jangan dipanjangkan ya. Belum ada yang panjang. Jangan kaki kuku. Ini pendek semua. Kaki kuku, kakiku kakiku. Ulangi 1 2. Lam. Dal. Zal. Oke, hamzah. Nah, ini Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya sudah jariah nih kita sandingkan bisa dengan buku Iqra misalnya. Nah, maka akan ketemu jariah lebih singkat sebetulnya dalam hal pembelajaran.
Nah, kalau kita lihat Iqra kan sampai berapa jilid Bapak Ibu? 6 ya. Iqra 6 jilid. 6 jilid baru ketemu Al-Quran nantinya. Nah, tapi kalau metode Jariyah dari pertemuan pertama juga sudah bertemu Al-Quran. Kenapa? Karena membiasakan melihat mushaf Al-Quran. Sama metode misalnya, mohon maaf, ada yang bagus juga, metode Umi misalnya, juga sama berapa jilid Bapak Ibu? Ada yang pernah ikut metode Umi? Sama 6 jilid juga. Dan metode yang lainnya. Jadi banyak jilidnya. Jadi buat sampai ke tahapan Al-Quran itu harus mengikuti proses jilid-jilid yang panjang. Nah, makanya ada beberapa penelitian yang mengatakan ya metodenya termasuk metode yang sangat panjang. Atau ada yang dulu mengalami metode Baghdadiyah. Ada yang ikut metode Baghdadiyah? Ada Bapak Ibu? Belum? Atau apa istilah di sini? Kalau tempat saya mah bukan Baghdadiyah namanya, disebutnya mengkadam. Nah, nggak tahu kalau sini yang alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Nah gitu. Gitu. Apa sini metodenya namanya? Ada bukunya itu dulu. Nah, bukunya itu memang betul namanya Baghdadiyah, memang dari Baghdad ya. Nah, itu metode mengenalkan namanya alif, ba, ta, sa, jim. Nah, kan kalau Iqra dan yang lainnya langsung ke A, I, ya, A, ba, ta, sa, ja langsung ya. Nah, tidak mengenal apa itu jim, shin, nah gitu ya. Nah, itu metode Baghdadiyah tuh yang mengenalkan alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami metode itu, nah berarti itu namanya Baghdadiyah. Itu juga sama, agak panjang metodenya. Nah, insya Allah dengan Jariyah, kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan lagi, nah ini metode yang singkat sebetulnya. Kenapa? Mengenalkan bentuk huruf dan juga mengenalkan atau membiasakan melihat mushaf Al-Quran. Nah, jadi setelah nanti belajar huruf kakiku, langsung cari di mushaf mana huruf ka, mana huruf ki, mana huruf ku. Nah, jadi langsung dikenalkan bentuknya dengan bentuk Al-Quran. Suruh mencari. Nah, gitu ya. Setelah selesai mencari sama yang tadi ya, ini juga mencari bentuk kaf mana di awal, di tengah, di akhir, cari di mushaf Al-Quran. Nah, ini setelah tahu bentuknya, lafalnya A, I, dan U sama, cari juga di mushaf Al-Quran. Jadi kalau ibu pengen ngajarkan lagi ke anak cucu, nah ini enak sebetulnya, lebih simple gitu ya. Nanti cari lagi mushaf Al-Quran, mana da, mana di, mana du, nah gitu ya, langsung dikenalkan bentuknya. Kemudian, nah dikenalkan juga dengan tanda panjang. Cukup ayunkan saja. Masih ingat ayunannya Bapak Ibu? Lupa? Kalau A ke atas, kalau I ke bawah, kalau U ke pinggir. Misalnya A, I, U. Nah, itu sudah satu ayunan, itu sudah dua harokat. Nah, gitu ya. Jadi jangan terlalu lebih ayunannya, cukup A, I, U. Nah, itu juga sudah dua. Contoh ka, ki, ku. Nah, itu sudah dua harokat. Misalnya kalau kita masukkan ke aktivasinya, ka, ki, ku, kaki, ku, kaki, ku. Nah, bisa Ibu nyingkronkan antara gerakan dengan panjangnya? Harus sama nanti ya. Kaki, ku, kaki, ku, kaki, ku. Nah, bisa? Coba ya, biar plus gerakan, jadi tahu ketukannya. Kaki, ku, kaki, ku, kaki, ku. Nah, itu ya, pas. Coba 1, 2. Nah, gitu ya. Udah mulai enak kan intronya ya. Kaki, ku, kaki, ku, kaki, ku. Nah, enaknya yang pendeknya titikin gitu ya. Nah, kaki, ku, kaki, ku, kaki, ku. Ulangi 1, 2.
Oh, kan bingung, kan sama kan? Gerakannya gini-gini ya, panjangnya tetap gitu. Yo, biar enak diayun. Nah, coba ikutin tangannya. Jadi ayunannya sama. Kakak, kiki, kuku. Nah, kan dua harokat ya. Dinaikin lagi lah, biar agak semangat ya. Kakak, nah segitu ya. Kakak, kiki, kuku, kakiku, kakiku. Nah, bisa bu? Kakak, ini dua. Kakak, kiki, kuku, kakiku, kakiku. Oke, ulangi, 1, 2. Jangan melukis gini-gini. Iya, coba ikutin. Jadi enak kalau sudah tahu ritmenya, nah gitu ya. Faham ketukannya enak nanti. Jadi walaupun tanpa gini sudah bisa langsung menyeimbangkan. Nanti ada namanya Bapak Ibu wazan mad. Jadi keseimbangan mad. Ini kalau di MTQ biasanya ini dinilai untuk keseimbangan mad. Wazan madnya harus sama. Misalnya mad tabi'i 2 semua. Kemudian mad jaiz 4 misalnya, 4 semuanya. Tidak boleh berbeda. Mad wajib 5 semuanya. Nah, kalau ada yang berbeda misalnya kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, antara ya dan la misalnya beda, biasanya dikurangi nilai. Wah gitu. Di MTQ ada namanya wazan mad. Jadi harus sama. Kalau ya-nya 4, maka la-nya juga 4. Nah, berarti kalau 4 tinggal 1, 2. Nah, itu udah 4. Qul ya itu udah 4. Qul ya ayyuhal kafirun la nah 1, 2, 3, 4 udah cukup, jangan terlalu panjang ya. Qul ya ayyuhal kafirun la nah itu sudah 4. Saya mau mad jaiznya 2 boleh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun juga sama. Nah, boleh 2 boleh mad jaiz karena panjangnya boleh 2 sampai 5. Nah, jadi ada namanya wazan. Jadi harus seimbang, harus sama. Kakak, kiki, kuku, kakiku, kakiku. Ulangi 1, 2. Oke, lam. Pada kakak ada lala. Kalala jadi lam. La la li li lulu la li lu la li lu dal da da di di du du da di du da di du zal hamzah nanti kalau sudah aktivasi ini sama, langsung buka mushaf, cari di mushafnya mana yang dal pendek, mana yang dal panjang. Nanti harus bisa membedakan. Dada, nah ini dal panjang, ini dal pendek. Jadi langsung cari di mushaf sebanyak-banyaknya. Kemudian masuk pada aktivasi keempat. Ini sukun dan tasdid. Nah, ini masih ingat Bapak Ibu? Iramanya masih sama di harka, cuma yang ini 2 kali pengulangannya. Berapa kali? 2 kali. Nah, bakka. Nah, ini dilewatkan, tidak dibaca di aktivasinya ya. Ini untuk membedakan sukun gimana, tasdid gimana. Sukun itu tempel saja, kalau tasdid ditempel kemudian lepaskan atau baca. Contoh, ketika disukunkan ditempelkan saja makhrajnya.
bak, udah. Bak. Kalau tasdid ditempel, dibaca atau dilepaskan. Baka. Jadi tempel, baca. Baka. Kalau sukun tempel, bak. Tasdid tempel, baca. Baka. Lam sama bal. Kalau tasdid balla. Bad, badda, bal, bazza, ba, ba'a. Wah, ini ya. Cukup tempel, baca. Masuk ke aktivasinya. Kakiku bak, kakiku baka, kakiku bak, kakiku baka. Jadi yang pertama naik, kedua tuh turun. Kakiku bak, kakiku baka, kakiku bak, kakiku baka. Ya, coba 1, 2. Lam. Dal. Dadidu bad, dadidu badda, dadidu bad, dadidu badda. Zal. Zazizu bal, zazizu bazza, zazizu bal, zazizu bazza. Hamzah. Ai uba, ai uba, ai uba. Nah, ini untuk aktivasi sukun dan tasdid. Kemudian langsung ke kunci bisa baca. Nanti sini juga sama. Sukun dan tasdid, langsung cari di mushaf Al-Quran. Mana huruf kaf yang sukun, mana huruf kaf yang tasdid, gimana cara bacanya, buka mushafnya. Nah, gitu ya. Kemudian baru yang terakhirnya kunci bisa baca. Langsung nih dimasukkan semua. Yang pendek ada, yang panjang ada, yang sukun ada, yang tasdid ada. Nah, ini yang terakhir ya, yang kunci bisa baca. Kakiku, kakiku bak, kakiku, kakiku baka. Nah, ini remaji jaharkah, cukup dengan 2 pola. Nah, itu juga sudah enak ya, sudah pas. Kakiku, kakiku bak, kakiku, kakiku baka. Ya, ulangi 1, 2. Bak dulu, jangan bakak langsung. Bak gitu ya. Kakiku, kakiku bak, kakiku, kakiku baka. Ya, ulangi 1, 2. Jadi kalau belajar memang misalnya ada sangkut-sangkut gitu, nggak apa-apa. Nah, namanya juga baru ya, nanti nggak bisa kakiku, kakiku bak, boleh gitu ya, karena masih mengingat gitu kan prosesnya. Nah, walaupun terputus-putus. Kakiku, kakiku bak, kakiku, kakiku baka. Nah, ulangi 1, 2. Lam.